Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dengan acara Property Law. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan by email dari Bapak Irwan ya. Di sini beliau ini ada mempunyai tanah warisan bersaudara 3 orang. Tanah ini mereka tidak mau bagi, tidak mau jual, tapi mereka mau bagi warisan berupa sebidang tanah itu. Ini kurang lebih sekitar 1.500 meter, berarti kan seorang 500. Menurutnya gampang aja, ini kan kita bagi aja 500. Nah, bagaimana cara membagi tanah waris itu? Bagaimana cara membaginya? Nah, Pak Irwan, sebenarnya kalau warisan itu memang lebih simpel kalau yang dibagi itu uang. Jadi, kalau misalnya Bapak tanah itu harganya berapa, nah uangnya dibagi, itu lebih simpel. Tapi kalau toh memang tidak mau dijual dan memang prinsipnya mereka tidak mau karena ini tanah keluarga dengan berbagai alasan historis dan religius, ya sudah, cara membaginya itu tidak sederhana langsung dibagi 500-500, Pak. Nah, legalnya itu begini. Kalau tanah itu sudah menjadi tanah waris, berarti tanah itu sebidang tanah yang 1.500 itu atas nama para ahli waris. Anggaplah ahli warisnya 3, berarti A, B, dan C. Nah, cara membaginya adalah A, B, dan C ya membikin akta hibah kepada A ya. Karena ini kan yang punya tanah ini kan A, B, dan C, A, B, C ya. Nah, sedangkan A yang dihibahkan itu adalah hak secara pribadi ya. Nah, yang kedua adalah A, B, C menghibahkan kepada B. Lalu A, B, C menghibahkan kepada C. Ya, artinya sebidang tanah ini dimiliki oleh ABC. Jadi ABC yang membagikan kepada A, B, dan C. Ya, walaupun orangnya itu juga. Nah, tetapi secara kepemilikan berbeda. Tanah warisan itu miliknya ABC, sedangkan yang dibagi ini A pribadi 500, yang B pribadi 500, C pribadi maksudnya. Aktanya itu berarti 3. Akta hibah ABC kepada A, ABC kepada B, ABC kepada C. Begitu cara membaginya. Nah, isu yang kedua adalah letak. Letaknya di mana? Membaginya 500 kan masing-masing harus punya ada akses jalan. Ya, jangan sampai A mau di muka, B paling atau C paling belakang. Nah, nilainya kan pasti berbeda, pasti ribut, ya kan? Kecuali dia terletak posisinya horizontal, ya, ke jalan horizontal sehingga baginya kan gampang. Tinggal dipetak-petakin. Tapi kalau dia memanjang ke belakang kan susah. Tidak ada yang mau di belakang, ya kan? Nah, ini yang harus disepakati, ya. Oleh karena itu, tahap pertama adalah A, B, dan C membuat akta kesepakatan pembagian warisan, ya, dibikin depan notaris bahwa tanah kami tidak akan dijual dan kami akan membagi dengan cara letaknya begini. Itu dulu, kesepakatan dulu. Setelah kesepakatan itu, barulah dibikinkan akta hibah 3, ABC kepada A, pelaksanaan daripada kesepakatan ini, ya kan? Kesepakatan ini. Nah, tentunya sebelum itu ada syarat-syarat administrasi, adanya keterangan waris, ya kan? Sertifikatnya memang ada bukti waris ya, sertifikatnya juga atas nama bertiga atau kalau belum dibalik nama juga tidak apa-apa, yang penting ada keterangan fatwa waris kalau dia beragama Islam atau keterangan waris kalau dia tidak beragama Islam misalnya. Nah, jadi tahapannya adalah dibikinkan kesepakatan pembagian tanah warisan ya. Pembagian ini mengatur tentang luasnya masing-masing dan posisinya. Bisa saja tidak rata 500-500, ada yang lebih besar 700. Karena apa? Karena saya di belakang. Jadi pembagian rata itu, misalnya kalau mau dibagi rata, bukan dari luas, tapi dari nilai. Karena yang di pinggir jalan kan pasti lebih mahal daripada yang di belakang. Ya kan? Nah, inilah yang harus diikat dalam satu kesepakatan. Ya. Nah, berikutnya adalah pelaksanaan kesepakatan berupa akta hibah itu. Nah, yang ketiga adalah pemecahan sertifikat dan balik nama untuk A, B, dan C. Saya kira sederhananya begitu. Lebih lanjut nanti Pak Irwan bisa email lanjut ke Pas FM atau ke kantor kami. Terima kasih, sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com